Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan belajar ringkasan materi dari tema 5, subtema 4. Mari kita simak materinya baik-baik ya. Pertama, kita akan membahas materi bahasa Indonesia dengan subbahasan menemukan informasi dari teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan membaca intensif. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Informasi pada teks dibedakan menjadi dua, yaitu informasi tersurat dan informasi tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis dalam teks bacaan. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak ditulis secara langsung, sehingga kita harus teliti dalam memahami keseluruhan isi bacaan. Pada informasi tersurat, informasinya sudah ditulis ya dalam bacaannya, sedangkan informasi tersirat tidak ditulis. Jadi, kita harus menyimpulkan sendiri dari keseluruhan isi bacaan. Makanya, kita harus membaca dengan teliti dan cermat ya. Materi selanjutnya dari bahasa Indonesia dengan subbahasan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia yang terdapat pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif juga harus sesuai dengan EYD atau ejakan yang disempurnakan, yang berarti kalimat tersebut harus sistematis, tidak boros, dan tidak ambigu. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Materi terakhir dari bahasa Indonesia yaitu dengan subpokok bahasan menyampaikan informasi dari teks bacaan. Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti untuk berlatih menyampaikan informasi dari teks bacaan. Yang pertama, membaca informasi 2 atau 3 kali. Yang kedua, sambil membaca, mencatat atau menandai pokok-pokok informasi. Yang ketiga, menuliskan ringkasan informasi berdasarkan pokok-pokok informasi. Dan yang keempat, menyampaikan informasi kepada orang lain dengan runtut, baik, dan benar. Pokok bahasan selanjutnya yaitu PKN dengan subpokok bahasan kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Manfaat kerjasama antara lain, pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa kekeluargaan, melatih tanggung jawab, dan menambah keakraban. Contoh kerjasama antara lain, membagi tugas bersih-bersih rumah, piket kelas, gotong royong membersihkan lingkungan desa, ataupun membantu korban bencana alam. Selanjutnya, kita akan belajar matematika dengan subpokok bahasan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, kemarin kita sudah belajar penjumlahan dengan pecahan berpenyebut sama. Sekarang, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Caranya sama juga ya. Nah, di gambar ada pecahan 2/3 dan pecahan 1/3. 2/3 dikurangi 1/3. Caranya bagaimana ya? Kita lihat dulu pembilangnya. Pembilang itu yang atas ya. Pembilangnya berbeda yaitu 2 dan 1. Sedangkan penyebutnya sama yaitu 3. Sehingga ditulisnya 2 dikurangi 1 per 3. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 3-nya tetap ya, ditulis 1 saja. 3. Berarti 2 dikurangi 1/3 sama dengan 1/3. Gambarnya seperti yang ada pada layar ya. Ini merupakan contoh lain dari pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ada pecahan 4/4 dan ada pecahan 1/4. Kita kurangi ya. Pecahan 4/4 dikurangi 1/4. Kita lihat pada dua pecahan terdapat
dua pembilang yang berbeda, yaitu 4 dan 1. Sedangkan penyebutnya sama, yaitu 4. Sekarang kita tulis 4 dikurangi 1 per 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan pembilangnya tetap 4. Ditulis 1 saja ya, sehingga 4 per 4 dikurangi 1 per 4, hasilnya 3 per 4. Kita lihat nilai 4 per 4 ini setara dengan 1. Nah, jika nanti ada soal 1 dikurangi pecahan yang lain, maka 1 itu kita bisa jabarkan dengan pecahan dengan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan dari materi pengurangan pecahan berpenyebut sama, yaitu pada pengurangan pecahan berpenyebut sama, angka yang perlu dikurangi hanya bagian pembilangnya saja. Begitu ya, mudah kan? Materi yang terakhir yaitu SBDP dengan subbab bahasan karya aplikasi. Karya aplikasi pada seni rupa adalah teknik karya hias yang dimanfaatkan dalam seni menjahit. Caranya dengan menempelkan atau menjahit beberapa macam potongan kain yang telah digunting dalam berbagai bentuk, seperti bunga, bintang, dan bulan. Aplikasi dibuat dengan tujuan untuk menghias atau mempercantik suatu benda. Contoh karya teknik aplikasi adalah menghias sampul buku dengan kain flanel. Contohnya bisa kita lihat di video ya, cara menjahit kain flanel. Nah, materi tadi merupakan materi terakhir pada pembahasan subtema 4 ya. Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa mengulang video pada bagian yang dirasa masih belum paham. Untuk mengerjakan soal nanti, kita juga bisa lagi memutar video untuk kita bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal. Nah, terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran tema 5 dan subtema 4 kali ini ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.